Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik, prinsip hak manfaat bersama, tata kelola pemerintahan yang baik, pedoman pelayanan PPID. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban badan publik. Sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, pedoman pelayanan PPID. Saya berhak tahu, hak Anda untuk tahu. Ayo wujudkan masyarakat informasi. Junjung transparansi, buka informasi publik. Salam keterbukaan informasi. Saya berhak tahu, hak Anda untuk tahu. Ayo wujudkan masyarakat informasi. Junjung transparansi, buka informasi publik. Salam keterbukaan informasi. Salam keterbukaan informasi. Yang PPID utama di kabupaten kota, kemudian ada instansi vertikal, dan terakhir itu adalah desa. Itu yang kami monep untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita akan mungkin mudah-mudahan lancar, kita akan bisa lebih banyak lagi kita monep sehingga keterbukaan di badan publik itu bisa terjadi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan terakhir kami ucapkan nanti selamat nanti diskusi mencoba untuk melaksanakan monep tersebut. Terima kasih, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua KI Provinsi Bali. Pak, dengan hormat kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Salam transparansi. Salam transparansi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Nah, yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Handoko Agung Saputro, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yang secara khusus kami hadirkan hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita mendengarkan penjelasan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik ini secara lebih dalam, secara lebih utuh. Memang dari sambutan yang disampaikan Pak Agus tadi, Komisioner Kelembagaan Provinsi Bali, kita komisioner yang sekarang ini adalah periode ketiga. Kami sudah menjalankan monep 2 kali ya. 2 kali, tahun 2021, 2022. Tentu saja kami semuanya berkeinginan agar monep ini semakin produktif, semakin berkualitas. Ya. Kemudian juga di sisi lain, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia itu merancang sebuah sistem monep yang terstandarisasi secara nasional. Kemudian juga ada pelaksanaan secara serentak. Sehingga ini menjadi peluang bagi kita semua untuk mengukur dan juga pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang kita mampu berikan kepada masyarakat atau pengguna informasi publik. Nah, memang tadi masalah misalkan berapa jumlah badan publik yang di monep itu relatif menyesuaikan dengan segala kondisi. Tetapi pada prinsipnya adalah seluruh badan publik yang ada di wilayah Provinsi Bali itu mestinya juga kita laksanakan monitoring dan evaluasi. Ya, itu normanya. Cuma karena kondisi tertentu tentu tidak semuanya. Karena kalau kita berkaca kepada jumlah badan publik, tentu saja tidak ada batasan pasti berapa sih jumlah paling banyaknya berapa.
Sebagai contoh saja, misalkan di tingkat desa, kita punya 636 desa dinas. Nah, kita misalnya berhitung lagi desa adat, itu ada 1.000 lebih. Belum lagi OPD provinsi, OPD kabupaten kota, belum lagi kalau kita misalkan lebih perluas lagi kepada LSM, Ormas, ya. Nah, sepanjang dia mendapatkan APBD atau BPN ke badan publik juga, itu juga kita harus lakukan monitoring. Tetapi paling tidak nanti sasarannya tentu saja akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memang menjadi perhatian kita, yang menjadi prioritas-prioritas. Sehingga dalam monep-monep yang kita laksanakan tentu saja akan banyak pertanyaan. Karena dari 2 monep yang berjalan, ada beberapa juga badan publik yang kita tidak monep misalkan bertanya, Pak, kenapa Komisi Informasi tidak memonep lembaga kami gitu. Nah, itu yang kami mampu jelaskan bahwa untuk melaksanakan monep itu ada keterbatasan, ya. Secara ideal memang seluruhnya kita harus lihat. Karena kita ingin mengukur sejauh mana keterbukaan informasi publik ini bisa terimplementasi dengan baik, ya. Nah, karena tujuan pada akhirnya adalah dengan keterbukaan informasi publik yang baik ini, masyarakat akan memperoleh manfaat yang seluas-luasnya dari segala sisi, dari segala kebutuhannya. Nah, karena keterbatasan itu sehingga target dibatasi, ya, jumlahnya berapa itu menyesuaikan. Nah, karena yang sekarang kuesioner ini cukup kompleks, ya, cukup banyak perubahannya dari yang dilaksanakan lalu-lalu, sehingga ini tentu menjadi perhatian kita, sehingga monep ini kami berharap bisa dilaksanakan secara optimal. Sehingga menurut pertimbangan kami kira-kira jumlah itulah yang akan bisa kita laksanakan dengan baik, ya. Sehingga batas jumlahnya kita batasi sejumlah itu. Kemungkinan saja dalam berjalannya waktu ada penambahan, ada pengurangan, ya. Jadi angka itu bukan angka pasti yang disampaikan tadi oleh kawan kami, itu belum angka pasti. Nah, pada hari ini kita akan lebih menekankan pada sosialisasinya. Sedangkan nanti urusan teknis berikutnya tentu kita akan bikin forum kembali, ya. Itu barangkali untuk di forum awal ini, sehingga teman-teman yang kita tidak undang secara langsung juga biar tidak bertanya-tanya, kok ada yang diundang sebagian, ada yang tidak, gitu kan. Karena seperti tadi, ruangan kita juga terbatas. Jadi sifatnya yang hadir secara langsung ini mewakili yang lain, gitu ya. Itu mohon untuk permakluman. Kemudian yang berikutnya yang tadi terlewat, terima kasih banyak kepada Pak Kadis Kominfo yang telah memfasilitasi kegiatan bisa berlangsung hari ini, yang kali ini diwakili oleh Pak Agung, Pak Kabid IKP. Terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu semua, pimpinan badan publik, PPID, bahkan juga mungkin sebagian juga mengajak operator, ya, atau tim teknis. Terima kasih banyak. Semoga kehadiran hari ini menunjukkan bahwa komitmen kita semua, badan publik di Bali, untuk mewujudkan layanan informasi yang prima, yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai informasi tambahan, ada satu hal yang juga harus kita jaga terus, bahwa sejak tahun 2021 dilakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. Dan Provinsi Bali atau wilayah Bali itu selalu masuk 5 besar. Nah, ini tentu kita harus jaga, karena ini menunjukkan iklim keterbukaan informasi publik, layanan informasi publik, dan masyarakat memperoleh manfaat dari informasi publik itu baik kondisinya. Nah, itu menunjukkan prestasi Bapak Ibu sekalian, prestasi kita semua dalam menjalankan amanat undang-undang. Saya kira itu yang menjadi trigger kita, itu yang kita harus jaga, memberikan layanan yang bermanfaat buat masyarakat. Yang kira itu sebagai pengantar, nanti lebih jauh silakan kita eksplor nanti dari pemaparan Pak Handoko, karena arti penting monep, kemudian apa yang diharapkan dari monep tersebut. Yang kira itu tiang tutup untuk Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Bali. Dengan hormat, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada hari yang baik ini, kita sudah kedatangan narasumber, ya, Bapak Handoko, ya, yang membidangi kelembagaan di KI Pusat, dan juga Ketua KI Provinsi Bali, beserta para komisioner dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang merupakan lembaga badan publik yang akan ikut dalam sosialisasi pada pagi hari ini. Dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang selaku
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mewakili Bapak Kadis pada hari ini yang tidak berkesempatan hadir. Mohon maaf juga Bapak Ketua KI. Diwakilkan pada Tiang untuk bisa ikut serta di sini untuk memberikan sambutan. Nah, saya selaku tuan rumah yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara sosialisasi Monep ini ya, yang dimana harapan Tiang, harapan saya agar keterbukaan informasi publik di Bali ini bisa terus berkembang dan sejalan dengan yang disebutkan oleh Pak Agus tadi, Pak Ketua, bahwa setelah dari 2021 sudah dimulai penilaiannya. Dan ini pun kita harapkan terus bisa sejalan dan lebih informatif istilahnya. Jadi Bapak Ibu yang diundang hadir dalam acara ini dan juga melalui Zoom, kita harapkan nanti mengisi, mungkin ada ini ya, pengisian pendaftaran. Simulasi pengisian pendaftaran, dan kita harapkan semua ikut serta. Karena biar tidak menjadi pertanyaan publik masyarakat, kenapa badan ini atau lembaga ini tidak ikut. Mereka akan menurunkan arti lembaga Bapak Ibu sekalian. Nanti yang selaku tuan rumah yang selanjutnya yang mempersilahkan ini snack yang ada di depan, silakan dinikmati ya, dan yang harapkan sosialisasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang didapatkan bisa diimplementasikan untuk kedepannya menjadi lebih terbuka lagi informasi di Provinsi Bali. Dan kebetulan pada bulan Agustus ini, Pak Ketua, Bapak Handoko juga, Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti PKA. PKA itu diklat tim 3. Dan nanti pun proyek perubahan Tiang sedikit tidaknya ada tentang keterbukaan informasi publik ini. Nah, jadi Tiang menyambut baik acara pada pagi hari ini, dan Tiang harapkan sosialisasi ini mendapatkan input yang bermanfaat, masukan dari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menerima informasi dari narasumber yang memang sangat kompeten ini. Mungkin nih kemantan dari Tiang, itu saja dari saya. Silakan dilanjutkan acara sosialisasi ini, dan Tiang sinap untuk Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Rahayu Rahayu Rahayu. Sukses semua. Kegiatan sosialisasi akan diawali dengan penyampaian materi dari KI Pusat Republik Indonesia dan KI Provinsi Bali. Untuk memandu acara ini, kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita langsung aja kepada pemateri yang pertama, Bapak biasanya dipanggil Gendong gitu ya. Jadi beliau adalah membidangi di bidang kelembagaan dan langsung adalah membidangi juga untuk monitoring dan evaluasi tingkat nasional. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu karena kita nanti memakai itu adalah standarnya adalah standar nasional. Oleh karena itu nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih banyak kita eksplor lah tadi ya. Jadi lebih mendalam kepada Bapak Handoko nanti. Kami silakan Pak Handoko. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berkah dalam, salam merdeka. Buat Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada hari ini akhirnya saya bisa ke Denpasar. Kalau ke Bali atau ke Denpasar sering Pak. Sering berjam-jam nongkrong di pinggir pantai hanya untuk menikmati hembusan angin. Karena kalau di Jakarta susah Pak cari hembusan angin. Kalau di Denpasar ini bebas. Berulang, tapi kalau menjadi semacam pembicara narasumber ini kali pertama ini Pak. Padahal setiap tahun, setiap saat saya bertemu ini dengan teman-teman Komisi Informasi Provinsi Bali. Bahkan dengan Dinas Kominfo-nya itu juga beberapa kali bertemu. Saya mikir-mikir, ini pemerintah Provinsi Bali nggak punya anggaran Pak ya untuk undang Komisi Informasi gitu kan ya. Sampai nggak pernah ada kegiatan gitu. Saya mikir-mikir gitu Pak, gitu kan. Gitu. Ya ini cocok aja supaya kita nggak terlalu nggak terlalu. Tapi mah bener Pak ya, Kominfo nggak pernah ada kegiatan buat keterbukaan informasi Pak ya. Gitu kan ya. Ya. Intermezzo karena
biasanya saya dalam forum-forum yang agak serius, Pak. Ini jujur aja Pak, hari ini kemarin saya tuh banyak kegiatan di kantor. Jadi mulai kemarin saya dari Aceh kemudian ke Jogja, Jogja balik. Ini nanti dari sini saya masih diagendakan lagi ke Jogja lagi. Jadi kemarin seharian saya sidang rapat, nggak sadar Pak. Sidang rapat nggak sadar, pulang ke apartemen, langsung ambil tas aja Pak. Nah rupanya tas yang saya siapkan itu isinya salah Pak. Isinya seharusnya pakaiannya adalah pakaian resmi ya. Apa seperti batik gitu. Saya baru sadar ternyata tas saya adalah pakaian main gitu Pak. Jadi sementara antara tempat rumah sama bandara itu tinggal 1 jam lagi. Mau balik udah nggak mungkin lagi. Saya sampai di sini itu puji Tuhan Pak, mukjizat. Karena di tengah jalan macet. Nah, cuman ya tadi mungkin memang Tuhan sudah membukakan jalan. Pas saat saya jalan itu nggak macet Pak, jalan terus gitu. Sehingga pas sampai bandara itu 5 menit sebelum close kita udah sampai di bandara. Jadi memang penuh dinamika untuk bisa sampai di sini kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kerap kali orang bertanya kepada Komisi Informasi, apa sih itu Komisi Informasi? Terkadang juga masih mendengar KIP itu bukan Komisi Informasi Pak, Kartu Indonesia Pintar. Itu masih pernah satu tempo ada pernyataan Pak Presiden bahwa KIP itu akan dinaikkan. Wah senang lah kita kan, beberapa pihak gitu kan. Setelah dibaca beritanya bukan Komisi Informasi Pusat, tapi Kartu Indonesia Pintar, anggarannya dinaikkan. Wah nggak jadi naik lagi karena memang di beberapa tempat kalau di Bali ini agak lebih bagus Pak. Tapi teman-teman KIP yang di provinsi lain mungkin tidak sebagus di teman-teman di Denpasar. Nah, kemudian bertanya juga, apa sih gunanya, ngapain sih monef-monef segala, apa sih untungnya buat kita, badan publik, buat pemerintah, buat Pak Polisi, buat Pak Kejaksaan, gitu ya. Tapi hebatnya gini, ini Pak Polisi, Pak Jaksa ini, meskipun di pusat kategorinya itu tidak informatif, tapi selalu datang kalau ada sidang. Ini saya hebatnya di situ Pak. Ini Pak, kita sedang menangani beberapa kasus yang melibatkan PPID di Kejaksaan, dan datangnya nggak 1-2 Pak, lengkap. Sampai kita majelis komisioner itu jadi redek sendiri Pak, karena yang dihadapi pakar-pakar hukum gitu kan ya. Itu, ya. Jadi apa sih ada monef? Ya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi itu adalah lembaga yang berdiri atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang 14 2008. Kalau di pasalnya itu ada di pasal 23. Disebutkanlah Komisi Informasi adalah lembaga mandiri, materinya nggak ada terslide ya. Materinya nggak ada terslide ya. Jadi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Jadi secara sederhana, Komisi Informasi itu dari pusat dan provinsi adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik. Nah, sengketa informasi publik itu sendiri adalah suatu kondisi di mana masyarakat atau publik tidak mendapatkan layanan informasi publik. Yang kedua, Komisi Informasi karena bertugas atau berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan standar layanan. Atas hal itu, maka Komisi Informasi melakukan penilaian atau monitoring untuk mengetahui sejauh mana badan publik itu patuh terhadap standar layanan yang dibuat oleh Komisi Informasi. Jadi itu.
Jadi Komisi Informasi adalah selain dia sebagai apa namanya lembaga pemutus sengketa informasi, juga sekaligus sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan standar layanan informasi. Nah, keputusan-keputusan Komisi Informasi, khususnya keputusan-keputusan mediasi, itu kerap kali menjadi dasar bagi setiap orang, setiap pihak, itu untuk lapor ke polisi. Saya ketika di Jawa Tengah, saya 2 kali periode menjadi komisioner di Jawa Tengah, itu beberapa kali dipanggil oleh teman-teman Bapak ini, Polda Jawa Tengah, diperiksa terkait dengan keputusan. Karena tidak bisa seseorang itu dipanggil, diperiksa oleh Pak Polisi, karena dengan sangkaan pasal 52, pasal 54, tidak memberikan informasi publik. Itu yang menyatakan itu harus Komisi Informasi. Nah, kalau sudah diperintahkan diberikan, tidak dilayani, tidak diberikan, baru boleh membuat LP. Itulah yang kemudian proses-proses semacam itu yang terjadi, pernah kita alami, dan hari ini beberapa kepala desa di daerah Sumatera Selatan juga sudah masuk ke LP karena ketidakpatuhan terhadap keputusan Komisi Informasi untuk memberikan data dan informasi. Nah, itu bagian dari tugas adjudikasinya. Nah, monitoring itu seperti tadi kami sampaikan dipahami dalam konteks untuk melihat dan menilai apakah pemerintah Provinsi Bali, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalamnya itu memiliki kepatuhan, memiliki ketaatan terhadap standar layanan informasi publik. Kalau itu tolak ukurnya, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa 2 kali atau 3 kali pelaksanaan MONEF dan juga pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi, Provinsi Bali itu selalu ada dalam 5 besar. Yaitu karena kemarin standar itu bisa terjadi karena standarnya, ya kan, itu belum bisa jadi karena itu menggunakan metode lama. Untuk metode baru belum tentu kemudian Bali nanti akan bisa 5 besar lagi. Nah, dengan demikian tujuan MONEF itu adalah mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Kenapa mesti diukur, Bapak Ibu sekalian? Refleksi kami, penilaian kami, sampai pada hari ini, kepatuhan badan publik terhadap standar layanan itu masih berupa checklist. Jadi masih sekedar ada dan tidak ada, dan dipenuhi atau dilaksanakan di dalam rangka kegiatan MONEF. Ini nanti teman-teman Komisi Informasi Bali akan melakukan MONEF terhadap pemerintah daerah kabupaten kota se-Provinsi Bali, terhadap Satuan Kerja Perangkat daerah Provinsi Bali. Karena mau di MONEF, Bapak Ibu nanti baru akan menjawab, baru akan melaksanakan. Nah, implikasinya apa? Kerap kali terjadi ketidakkonsistenan antara PPID dengan berhukum misalnya. Di dalam proses sengketa informasi, kerap terjadi begini kasusnya. Biro Hukum atau bagian hukum yang biasanya menerima kuasa dari atasan PPID atau Pasekda untuk mewakili di dalam persidangan di Komisi Informasi, itu menjawab, Pak, saya nggak tahu Pak kalau ada permohonan informasi. Nggak ngerti. Padahal
PPID-nya sudah menjelaskan dan dalam persidangan dibuktikan bahwa terbukti bahwa memang ada permohonan informasi dari dari masyarakat. Tapi karena tidak ada koordinasi dan komunikasi antara Biro Hukum dan PPID-nya, maka dalam persidangan justru yang terjadi ketidakkonsistenan. Atau kemudian begini, PPID-nya, PPID Pemerintah Provinsi Bali menyatakan sebuah informasi itu terbuka atau harus diberikan. Tapi justru sebaliknya, tim hukum dari Sekda, bagian Biro Hukum, menyatakan sebaliknya itu nggak boleh diberikan. Jadi ada ketidakkonsistenan antara praktek penerapan standar layanan dengan dengan hal-hal yang ideal, ya, dan itu terbaca betul kalau dilaksanakannya Monef. Misalnya begini juga, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sebagai badan publik itu punya salah satu hak yang disebut dengan hak mengecualikan informasi. Tidak boleh memberikan informasi publik yang dikecualikan dengan uji konsekuensi. Itu haknya badan publik. Satu tempo kemudian ada permohonan informasi dari masyarakat. Entah itu perorangan, entah itu lembaga. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu mengatakan apa yang diminta itu dikecualikan tanpa melakukan uji konsekuensi. Nah, itu banyak terjadi di berbagai daerah, di berbagai tempat. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa mengecualikan itu haknya Bapak Ibu selaku badan publik. Tapi ketika kemudian Bapak mengatakan bahwa itu dikecualikan, maka wajib hukumnya harus ada uji konsekuensi untuk memeriksa apakah betul informasi tersebut dikecualikan. Nah, ini banyak yang nggak terjadi di banyak badan publik. Badan publik itu pada proses sengketa asal saja mengatakan, kenapa ini nggak diberikan? Kok itu dikecualikan? Sudah uji konsekuensi atau belum? Malah kali bertanya, majelis apa sih itu uji konsekuensi? Nah, ini kerap terjadi di dalam persidangan-persidangan atau kasus-kasus yang terjadi di banyak daerah. Jadi itu artinya kemudian pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih kalau bahasa agak kasarnya, yaitu masih lip service. Belum menjadi sebuah virtu, menjadi attitude. Contoh, sekarang cek, apakah pemerintah Provinsi Bali, apakah pemerintah Kabupaten Gianyar, apakah Dinas Kesehatan Provinsi Bali, apakah Dinas PUPR Kabupaten Bali, hari ini di websitenya sudah mengumumkan programnya apa, uangnya berapa, sumber uangnya dari mana, LHKPN sudah melaporkan atau belum. Kalau hal ini belum dilaporkan, itu menjadi bukti bahwa kita, Bapak Ibu, kita semua, belum patuh terhadap standar layanan terbuka informasi publik. Kalau itu baru Bapak isi, nanti pada saat akan mengisi kuesioner, ya maka namanya kepatuhan terhadap Monef, bukan kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik. Itu tolak ukur gampang saja. Betul nggak pernyataan Pak Handoko bahwa dari Komisi Informasi Pusat bahwa hari ini standar layanan informasi publik itu baru lip service, belum menjadi nilai, ya kan? Jadi masih dalam pernyataan. Maka cek sekarang di website Bapak Ibu, sudah adakah informasi anggaran tahun 2023? Sudah adakah informasi realisasi anggaran? Sudah adakah informasi program yang dilaksanakan di tahun 2023? Sudah adakah informasi program yang sedang dilaksanakan di tahun 2023? Sudahkah ada informasi program dan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan tahun 2022? Sudahkah pengumuman lelang bahan dan jasa diumumkan dan dipublikasikan siapa pemenangnya? Sudahkah pekerjaan pelelangan itu sudah selesai sampai di mana? Nah, itulah bagian-bagian dari keterbukaan informasi atau informasi wajib berkala yang diminta atau tidak minta harus diberikan. Selama itu belum ada, maka kita semua harus bertanya apakah betul keterbukaan informasi itu sudah menjadi value. Berikutnya, untuk mengukur apakah keterbukaan informasi itu juga menjadi sistem nilai
atau sistem tata kerja di pemerintah Provinsi Bali. Cek apakah PPID pemerintah Provinsi Bali setiap tahun atau awal tahun itu melakukan apa yang disebut dengan penyusunan daftar informasi publik. Apakah PPID Provinsi Bali itu mendidik, bukan mendidik, tapi melatih, mengajak SKPD-nya itu untuk menyampaikan informasi publik melalui penyusunan BIP. Kalau itu nggak ada, berarti memang komitmen berkaitan dengan informasi publik itu belum menjadi sistem nilai. Kalau saya ambil contoh di Jawa Tengah, misalnya, kalau saya ambil di Jawa Tengah, itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atasan PPID Jawa Tengah, setiap tahun, setiap awal tahun, itu selalu membuat edaran, memerintahkan kepada PPID atau SKPD-nya untuk membuat daftar informasi publik. Karena itulah menjadi cikal bakal, menjadi fondasi Bapak Ibu menyampaikan informasi publik pada tahun-tahun berjalan. Itu sebagai contoh sederhana yang dalam skala nasional itu pasti ditanyakan. Nah, kemudian tujuan kedua itu adalah mengidentifikasi, menginventarisasi dan memberikan umpan balik dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Di dalam nanti kita akan tahu apa kendala di dalam kesehatan Provinsi Bali tidak melaksanakan atau belum melaksanakan keterbukaan informasi publik. Apa kendala dinas PUPR Provinsi Bali tidak menyusun DIP? Apa kendalanya Pemkab Gianyar? Jangan Gianyar terus ya, apa lagi? Badung ya. Pemkab Badung itu tidak membuat SOP layanan informasi publik. Ya kan? Apa problemnya Pemkab Kota Denpasar tidak punya PPD misalnya? Nah, itu harus direkam di dalam Monef. Jadi Monef itu tidak hanya merekam Bapak Ibu, polisi, Pak Kejaksaan, Pak KPU dan lain itu sudah menjalankan dan tidak menjalankan. Enggak cuma itu. Ya kan ya, enggak cuma itu. Tapi kita juga harus bisa mengidentifikasi, Komisi Informasi ya, harus bisa mengidentifikasi dan menginventarisasi problem-problem yang muncul. Dan kita berikan kepada badan publik untuk melakukan perbaikan di waktu mendatang. Ya kan, kalau Monef, hanya Monef, kemudian hasil akhirnya mengatakan, Bapak ini informatif. Dia menuju informatif. Ini cukup informatif. Kalau hanya semacam itu, Monefnya akan ngering. Tapi kita harus mengedukasi, ini loh, Pemkab, mana lagi misalkan? Pemkab Bali. Pemkab Bulan bagus, informatif. Nah, yang bagus informatif ini diajarkan kita beritahukan kepada Pemkab lain agar meniru budaya misalnya. Sebaliknya, kalau ada yang belum informatif, kita harus evaluasi apa kendalanya, apa problemnya. Jadi jangan sampai Monef itu menjadi kegiatan yang hanya memvonis dalam tanda petik, oh Anda cukup informatif, Anda tidak informatif, tidak ada sebatas itu. Ya kan? Nah, masukan-masukan itulah kemudian yang idealnya menjadi bahan buat setiap badan publik, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan pengambilan kebijakan dalam keterbukaan. Hal-hal apa yang harus diperbaiki, ya kan, harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Kalau hari ini Provinsi Bali itu sudah masuk kualifikasi informatif, ya kan, maka tahun depan harus menjadi informatif grade A misalnya seperti itu. Untuk mencapai grade A maka apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nah kalau kemudian tentu saja kegiatan Monef itu tidak asal. Kita harus namanya juga mengukur tingkat kepatuhan. Maka aspek-aspek yang menjadi dasar dalam penilaian itu adalah tercantum di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Ibarat kata dasar hukumnya apa sih Komisi Informasi melakukan Monef? Tadi sudah saya sebutkan di pasal 23. Ya kan? Tapi lebih rigidnya lagi, dasar hukum Monef itu adalah Undang-Undang 14 tahun 2008, kemudian ada Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan, itu mengulas
memberikan pedoman Bapak Ibu dalam melakukan standar layanan. Dan kemudian juga peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi. Kalau ini dan juga peraturan-peraturan lain. Mengapa ada peraturan-peraturan lain? Karena di Undang-Undang 14 tahun 2012 itu mengatur juga berkaitan dengan undang-undang lain yang berkaitan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya skupnya sangat luas berkaitan dengan undang-undang ini. Nah, di dalam MONEF apa yang harus dinilai? Dan apa yang harus dinilai di dalam MONEF? Komisi Informasi melalui Perti 1 tahun 2021 itu menetapkan 6 standar atau 6 aspek penilaian. Ada 6 aspek. Aspek pertama itu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Ini akan dinilai, akan dipotret apakah badan publik Bapak Ibu semua itu sudah menyiapkan ruangan misalnya, menyediakan meja kursi dalam hal layanan, menyediakan kemudian perangkat komputer misalnya. Banyak terjadi ketika di MONEF tiba-tiba di meja begitu tertulislah meja PPID, meja layanan. Ya, jadi mejanya baru dibuat ketika mau ada MONEF. Itu masih sering kerap terjadi. Bagaimana penggunaan websitenya, ya kan? Kemudian bagaimana sudah tersedia dan tidak tersedia berkaitan dengan akses untuk kaum difabel. Ini bagian-bagian yang disebut dengan sarana dan prasarana. Aspek kedua yang dinilai atau parameter kedua yang dinilai itu adalah kualitas informasi, yaitu mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi, dan kekinian. Bapak Ibu, dalam tahun 2023 itu sudah menyampaikan informasi program informasi yang disebut dengan informasi wajib berkala. Updating tidak websitenya. Websitenya updating tidak. Jangan-jangan di websitenya, jangan-jangan di media sosialnya lebih banyak kegiatan kepala dinasnya ketimbang kegiatan dinasnya. Gitu. Jangan-jangan websitenya lebih banyak kegiatan bupatinya ketimbang kegiatan pemerintahannya. Itu bagian-bagian yang akan dilihat, akan menjadi parameter. Kemudian kualitas informasinya. Apakah informasi yang disampaikan itu berdasarkan kepada evidence, kan? Kepada data. Kemudian relevan tidak dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah bagian-bagian yang aspek kualitas. Kemudian yang dinilai berikutnya itu berkaitan dengan jenis informasi. Ini adalah penguasaan badan publik terhadap seluruh dokumen, terhadap informasi publik yang dinyatakan terbuka. Misalnya, apakah pemerintah daerah Buleleng itu menguasai dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, pembangunan jembatan apa misalnya seperti itu? Apakah Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pemerintah Provinsi Bali itu memiliki dan menguasai dokumen surat perintah bayar misalnya? Ada 32 item di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa yang harus ada, harus dimiliki dan harus disediakan dan pasti dikuasai oleh setiap badan publik. Itu di dalam aspek jenis informasi. Jadi jenis-jenis informasi ini basicnya adalah dokumen. Tetapi mesti di Bapak Ibu sekalian pahami, jenis informasi, penilaian terhadap jenis informasi ini adalah penilaian terhadap kategori informasi tersedia setiap saat. Apa itu informasi tersedia setiap saat? Yaitu informasi atau pemberian dokumen dengan mekanisme permohonan informasi publik. Sambil contoh. Hari ini Dinas
Kesehatan Provinsi Bali mengumumkan lelang pembelian, mengumumkan rencana lelang pembelian 10 mobil unit ambulan. Itu nanti dokumen kontraknya, dokumen lelangnya, ada dokumen kontrak, ada surat perintah bayar, ada KAK, ada RHPS, dan seterusnya. Nah, orang ketika meminta itu, dia harus pakai surat permohonan informasi. Tapi informasi lelangnya itu menjadi informasi yang wajib diumumkan. Dan itu pasti sudah diumumkan. Itu adalah, kemudian misalnya begini lagi. Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan Provinsi Bali terkait dengan LHP. Ada permohonan LHP. Laporan hasil pemeriksaan tahun 2021 misalkan, atau tahun 2019 misalnya. Karena itu sebagai informasi terbuka dan rumpunnya adalah tersedia setiap saat, maka harus dengan mekanisme permohonan informasi. Nah, basicnya ada di situ. Ya, itu dasarnya di situ. Kemudian keempat, aspek yang kita nilai itu adalah komitmen organisasi. Ini lebih bagaimana kinerja, bagaimana inisiatif PPID dan atasan PPID dalam menumbuh kembangkan keterbukaan informasi publik. Apa kebijakannya atasan PPID? Di Pemkab Buleleng misalnya, apakah atasan PPID sudah membuat dan menetapkan desain pembinaan terhadap para staf layanan pegawai layanan informasi publik? Di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bali, apakah atasan PPD-nya kerap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para stafnya? Apakah PPID Kabupaten Gianyar sudah melakukan misalnya penyusunan daftar informasi publik? Apakah Satpol PP Provinsi Bali itu memiliki SOP pelayanan informasi? Itulah bagian-bagian dari komitmen organisasi, termasuk penyediaan anggaran. Nanti kalau dalam konteks nasional, nanti akan ditanya, apa fasilitasi pemerintah Provinsi Bali terhadap keterbukaan informasi publik? Kalau di tingkat provinsi untuk ke kabupaten kota, apa fasilitasi pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap keterbukaan informasi publik? Kalau di SKPD, Bapak Ibu sekalian, di level provinsi, apakah SKPD menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk tata kelola keterbukaan informasi publik? Nah, itulah bagian-bagian yang kita sebut dari bagian dari komitmen organisasi. Kalau digitalisasi, itu adalah berkaitan dengan proses penggunaan sarana-sarana digital, ya kan, dalam rangka untuk penyampaian informasi publik. Bisa dalam bentuk website, bisa dalam bentuk Twitter dan media-media lain. Nah, poin 1, 2, 3 sampai dengan 5 biasanya, bukan biasanya ya, itu kami gunakan melalui penilaian kuesioner. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang akan menggunakan monster dari pusat, 1, 2, 3, 4, 5 itu penilaian menggunakan basic kuesioner. Kalau kemudian penilaian basic kuesionernya itu memenuhi syarat dengan nilai kriteria tertentu, baru Bapak Ibu akan diundang atau bukan diundang ya, akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap inovasi dan strategi. Jadi badan publik bisa melakukan inovasi dan strategi kalau aspek 1, 2, 3, 4, 5 itu terpenuhi. Syarat-syarat dasarnya terlaksana. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa kali kalau saya berjalan ke daerah-daerah lain dan juga ke dinas-dinas lain dan lembaga-lembaga lain, menunjukkan atau menyampaikan kemajuan inovasinya. Keunggulan inovasi, Pak, dinas kami sudah membuat seperti ini. Pemerintah kami sudah membuat seperti ini.
Itu semua bagus-bagus. Tapi kalau sudah ditanyakan berkaitan dengan standar layanannya, kerap kali tidak kompatibel. Maka dalam semuanya di Komisi Informasi, Bapak Ibu bicara inovasi, bicara strategi, kalau Bapak Ibu sudah baik sarana prasarananya, sudah baik kualitasnya, sudah baik jenis informasinya, sudah baik komitmennya, sudah baik digitalisasinya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, baru Bapak Ibu bicara inovasi dan strategi. Nah, inilah kemudian menjadi kegiatan-kegiatan parameter-parameter yang dilakukan di dalam MONEF. Nah, setelah parameter apa berikutnya? Itu saya izin minum dulu Pak ya, kalau lama juga. Berikutnya tahapan. Bagaimana tahapan penilaiannya? Ya, nah ini. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Bidang Pemberdayaan Provinsi Bali, pelaksanaan di Provinsi Bali itu menggunakan tahapan metode dan standar dan metode penilaian oleh Komisi Informasi Pusat. Betul. Karena itu punya tujuan. Tujuannya apa? Dengan tahapan yang sama, dengan metodologi yang sama, diharapkan outputnya juga sama. Karena hari ini Komisi Informasi Pusat dan sedang membangun apa yang disebut MONEF atau kegiatan MONEF serentak. Tujuannya agar informasi di Aceh, informasi pula di Papua, informasi di Jawa, informasi pula di Denpasar atau di Bali. Standarnya sama.
mewajibkan setiap pimpinan badan publik hadir untuk presentasi, untuk menyampaikan policy-nya, untuk menyampaikan inovasinya di dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Hanya nanti teman-teman Komisi Informasi Bali harus merumuskan yang disebut dengan pimpinan badan publik. Apakah cukup sampai dengan level sekretaris daerah, sekretaris dinas, ya kan? Atau harus bupati dan harus kepala dinasnya, itu harus dirumuskan. Karena kalau kepala daerah ini nanti akan banyak PJ. Kalau PJ menyampaikan presentasi itu tidak equal. Karena dia menjabat hanya sementara dan dia hanya tinggal melanjutkan saja dari kebijakan pimpinan sebelumnya. Itu tradisi selama ini di pusat, kalau presentasi atau uji publik, kita wajibkan gubernur yang datang. Kita wajibkan menteri yang datang. Nah, kemarin terjadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman di Bali bisa merumuskan. Nah, setelah presentasi, kemudian ada tahapan visitasi. Siapa yang divisitasi? Itu adalah otoritas teman-teman KI Bali untuk memutuskan. Nah, dari tahapan kuesioner, penilaian kuesioner, presentasi, dan visitasi, nanti akan muncul di mana Bapak Ibu sekalian tempatnya. Apakah nanti informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100? Apakah hanya menuju informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89 dan seterusnya? Inilah kemudian hasil itu yang akan menjadi potret dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali. Saya belum mendapat informasi apakah nanti pada ujungnya pada hasil akhirnya akan ada semacam penganugerahan atau awarding. Kalau di pusat direncanakan akhir dari kegiatan Monef itu adalah penyerahan penghargaan di Istana Presiden. Nah, semoga nanti tahun 2023 ini Provinsi Bali yang diundang untuk ke istana. Itu kan? Itu kalau di pusat. Nah, kalau di Provinsi Bali saya belum mendapat informasi apakah nanti akan sampai tahapan penganugerahan. Nah, untuk sementara demikian Bapak Ibu, akan hal pokok hal desain ya kan kenapa kegiatan Monef itu harus kami adakan dan wajib diikuti oleh seluruh badan publik. Jadi kami tidak peduli Pak. Nanti kalau ada SKPD dan khususnya SKPD provinsi dan badan vertikal yang tidak menjawab kuesioner kami, ya kami tetap mengumumkan. Karena Monef itu bukan tes kemenangan, itu terserah badan publiknya yang mau ikut atau enggak begitu. Ya kan ya. Jadi nanti ketika sudah kami kirim kuesioner ke setiap badan publik dan badan publik tidak menjawab, ya enggak apa-apa. Apalagi nanti di hasil akhir kami menyampaikan bahwa PMK Jember tidak informatif atau tidak kooperatif. Dinas Badan Pengelolaan Data Provinsi Bali tidak informatif atau tidak tidak aktif. Tetap akan kami umumkan hasilnya seperti itu. Maka ayo ketimbang diumumkan disampaikan tidak informatif daripada disampaikan tidak kooperatif, maka jawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut semaksimal mungkin. Kalau tidak jelas, tidak tahu, tidak paham, tanyalah kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, tanya dengan saya juga boleh, mengundang saya juga boleh. Mengundang teman-teman Komisi Informasi Provinsi wajib hukumnya, karena mereka yang lebih tahu wilayah. Kalau mengundang saya mahal, pesawatnya saya sudah berapa, hotelnya berapa, pikniknya berapa, banyak nanti Pak. Karena itu kan, mendingan undanglah teman-teman Komisi Informasi Bali dalam melakukan hanya harus digarisbawahi, ya kan? Jangan sampai mengundang Komisi Informasi Provinsi Bali dalam bimbingan teknis dalam pengisian kuesioner, lalu komisioner diminta jadi tukang surat. Jangan seperti itu, kalau itu namanya menyalahi kode etik. Ya kan, mengarahkan badan publik untuk begini dan begitu dalam kegiatan Monef itu namanya tidak selaras dengan semangat
kode etik yang kita harus tidak berpihak. Jadi tetap harus ada dalam koridor-koridor yang objektif. Selanjutnya, selebihnya saya kembalikan kepada Pak Moderator untuk tahapan berikutnya akan saya ikuti, akan saya serahkan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Handoko. Jadi saya kira jelas sekali ya apa yang sudah diberikan kepada disampaikan oleh beliau. Untuk itu kita lanjut ke tanya jawab dulu ya sebelum kita dari Provinsi Bali yang akan dengan Pak Reno ya untuk simulasinya. Jadi demikian Bapak Ibu, kami silakan di sebelah kanan saya lah, ya di sebelah kanan silakan bertanya tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Handoko. Kami silakan 3 penanya dari sebelah kanan. Silakan. Sudah jelas Pak? Oke, silakan Pak nama dan instansinya Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Eka, Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Sebagaimana yang disampaikan tadi, Pak, jadi bahwa masing-masing tingkatan lah dibilang Komisi Informasi itu memiliki kewenangannya sendiri. Namun kami ini di instansi vertikal kan regulasinya itu berdasarkan terpusat. Nah, monitoring pelaporannya juga terpusat. Nah, yang perlu kami mungkin lebih jelas lagi bahwa tadi disampaikan pimpinan instansi memaparkan sendiri pada saat penilaian. Nah, apakah kami instansi pusat ini dinilainya sekali secara menyeluruh seluruh Indonesia ataukah per wilayah? Karena tadi dibilang kalau umpamanya kabupaten kota ada Komisi Informasi Publiknya di sana, mereka yang menilai sendiri. Jadi informasi di provinsi tidak punya kewenangan. Sedangkan kita di instansi vertikal di kejaksaan ini kan secara berjenjang pelaporannya. Apakah itu nanti tentunya lebih dari sekali penilaian? Apakah penilaian secara terpusat juga menilai kita di daerah, ataukah penilaian terpusat itu merupakan rangkuman dari penilaian-penilaian di daerah, Pak? Nah, mengenai pemenuhan kelengkapannya juga kan, kalau supaya bisa kami ini yang instansi vertikal bisa menyeragamkan kepada jajaran di bawah mengenai waktu atau umpamanya. Di satu sisi KIP-nya yang contoh di Buleleng belum ada progres, tapi di kabupaten yang lain, kita di kejaksaan negeri yang lain sudah ada progres. Begitupun umpamanya di provinsi. Nah, apakah supaya kami bisa menyelaraskan jajaran di bawah bahwa ada satu guidance atau panduan seperti ini. Bagi yang belum dinilai, persiapkan seperti ini. Nah, apakah nantinya masing-masing itu contoh di instansi kami, Kejaksaan Tinggi Bali, nilainya apakah hanya kantor Kejaksaan Tinggi Bali atau Kejaksaan Tinggi Bali beserta jajaran di bawahnya? Penilaiannya begitu, Pak. Begitupun di kejaksaan, seperti tadi, contoh, memang kami di tahun kemarin kan kejaksaan masih tidak informatif hasilnya. Nah, sekarang kita sedang menggenjot berusaha untuk meningkatkan. Nah, banyak pertanyaan kita sesama teman-teman itu, ini penilaiannya secara parsial atau bagaimana? Mungkin itu, Pak, supaya kita nantinya bisa menyeragamkan ke jajaran di bawah.
Dan kemudian untuk tadi simulasi Pak, jadi sekalian kalau memang simulasinya lebih kita ada waktu tersendiri, ada sekian jam kepada anggota kita, terutama admin-admin dan petugas yang ditunjuk, supaya tidak nanti di KIP Provinsi Bali ada bimbingan teknis lah istilahnya, nanti masing-masing di daerah bikin sendiri, ada berbeda persepsi terhadap suatu regulasi atau informasi mana yang dikecualikan kan beda-beda. Nah, seperti kami di Kejaksaan, ada hal tertentu antara di satu bidang dengan bidang yang lain, informasi yang boleh disampaikan atau tidak berbeda. Nah, supaya tidak satu hal itu menjadi permasalahan di satker atau di kantor yang berbeda gitu, supaya ada sama gitu, walaupun nanti pada prakteknya apakah itu dipenuhi atau tidak, itu pada pelaksanaan teknis yang bisa nanti kita monef jajaran di bawah apa yang kurang, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putung ya. Terima kasih dari Kejaksaan. Ada yang silakan Pak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Darmawan dari KPU Provinsi Bali. Terima kasih kepada KI Provinsi Bali karena di periode tahun 2022 KPU Provinsi Bali beserta seluruh jajaran Satuan Kerja KPU Kabupaten Kota semuanya mendapat predikat informatif dalam hal keterbukaan informasi publik, dan ini menjadi hal kewajiban untuk kami bisa pertahankan sebagai bentuk layanan kami kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi, apalagi kita sedang dalam posisi sedang melaksanakan proses pemilihan umum. Pertanyaan saya Pak, ketika 2021, 2022 yang dilakukan oleh KI Bali itu kan menyeluruh pada seluruh satker kami. Sedangkan di undangan pada hari ini hanya tercantum 2 satker, yaitu KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Bangli. Apakah hanya 2 ini saja yang akan dilakukan proses monitoring atau seperti yang sebelumnya semua? Bukan bermaksud bahwa nanti yang lain ini kami akan lebih membaguskan lagi untuk konsentrasi yang 2 ini, tetapi biar kami lebih jelas lagi dalam proses apakah hanya 2 satker, dan ini juga bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan kerja kami, walaupun secara standar kami akan tetap menggunakan standar di penilaian 2022 pada proses yang kemarin. Tentu saja untuk yang 2023 karena menggunakan standar KI pusat. Nah, ini sudah disampaikan oleh narasumber apa yang menjadi standarnya. Ini kan juga kami akan tetap melakukan proses perbaikan. Nah, ini kami mohonkan kejelasan apakah hanya 2 satker sesuai dengan tertera yang di undangan atau seperti bentuk 2022 kemarin. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Jadi sebelum melanjut nanti kami silakan. Jadi nanti juga akan di Zoom mungkin juga ada yang bertanya nanti. Kami silakan Pak Handoko. Ya, pertama dari Pak Jaksa. Pertama kami apresiasi Pak dari karena Pak Jaksa masih saya ke KPU dulu. Gini, khusus teman-teman provinsi KIP Provinsi Bali, saya sudah mengevaluasi, sudah berdiskusi dan perintah dalam tanda petik ya, arahan kami jangan ada pemilahan. Jadi SKPD Provinsi Bali ya semua harus diambil. Kalau kemudian kita mau ngambil KPU Jemberana atau KPU KPU Gianyar gitu ya, memang kami itu punya keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan seterusnya, tapi jangan ada pemilahan. Jadi kita memberi arahan semua KPU penyelenggara pemilu itu harus
Monef, baik itu tingkat kabupaten maupun Bawaslu tingkat kabupaten. Kalau tidak usah. Gitu loh. Nah, itu nanti tinggal polisinya teman-teman. Ya kan ya. Karena sekali lagi kita ingin memotret. Monef itu ingin memotret. Ya kan? Kalau kita ambil 2 dari KPU, kebetulan ini tidak informatif. Apakah yang 7 lain juga tidak informatif? Kan belum tentu. Gitu loh, Pak. Jadi kita harus melakukan pendekatan semacam itu ya. Nah, untuk dari kejaksaan, pertama kami mengapresiasi ya kan itikat untuk terlibat dalam Monef. Ya kan itu bentuk dari komitmen Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali. Karena tidak dari laporan yang masuk kepada Komisi Monef Pusat ya kan itu belum tentu seluruh Kejaksaan Tinggi itu ikut atau mau mengisi kuesioner dengan salah satu perkara tadi, Pak. Kami ini badan vertikal. Ngapain kami di Monef? Kan itu urusannya pusat, gitu Pak. Itu adalah salah satu kendala. Nah, kebijakannya begini, Pak. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali itu hendak memotret kepatuhan setiap badan publik, termasuk badan vertikal yang ada di Provinsi Bali. Siapapun dia. Badan vertikal dalam menerapkan standar layanan tersebut tentu saja mengikuti arahan pusat. Apa kebijakan pusat? BIPJ seperti apa, bagaimana informasi yang dikecualikan, itu pusat punya. Kalau tadi saya bilang presentasinya itu harus pimpinan badan publik, ya tadi kan sempat terungkap semacam itu, tentu saja yang dimaksudkan itu adalah pimpinan yang ada di Provinsi Bali. Jadi bukan Pak Jaksa yang kemudian ke Bali, tidak begitu. Ya kan? Itu pun nanti tergantung teman-teman Komisi Informasi Provinsi merumuskan. Apakah cukup sampai dengan atasan BPID, ya kan? Atau pimpinan badan publiknya? Itu masih setiap daerah punya polisi masing-masing. Kita tidak masuk ke wilayah sana. Tapi kalau praktek kami di Jawa Tengah, untuk saya di Jawa Tengah, ya kita minta pimpinan badan publiknya, gubernurnya, bupatinya yang datang. Ya kan, kemudian kepala dinasnya datang. Kalau nggak datang, nilainya kami kurangi. Misalnya seperti itu. Ya kan, itu di Jawa Tengah. Tapi kan tidak harus sama Pak dengan di sini tergantung dari. Jadi, nah apa yang dinilai? Yang dinilai itu standar layanannya. Ya, bagaimana SOP Bapak merespon layanan informasi publik? Bagaimana SOP Bapak menyampaikan informasi publik? Ya itu kan pasti ada SOP-nya yang sudah ditetapkan oleh pusat, oleh Kejaksaan Agung, ya kan? Satu. Kemudian bagaimana dengan badan publik, dengan kejaksaan negeri? Karena tadi kan juga di dalam kuesnya kan juga ada pertanyaan semacam itu. Nah, saran saya untuk Komisi Informasi Provinsi Bali, jangan dulu masuk ke sana. Cukup sampai badan vertikal itu ya cukup di Kejaksaan Tinggi, di Pengadilan Tinggi, di KPU Provinsi, dan di Bawaslu Provinsi. Cukup sampai di situ dulu. Ya kan? Karena kenapa? Kami pun pada saat melakukan Monef untuk setiap wilayah itu ada tahapannya, ada program prioritasnya. Dalam informasi kami, oh ini PPID di badan-badan vertikal jelek, nggak bagus. Ya maka Monef itu diarahkan sana dulu agar ada PPID-nya paham dan seterusnya. Kalau kelembagaan PPID ini sudah baik, baru kita lihat ke bawahnya. Ya kan? Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ya. Jangan tiba-tiba kemudian Monef itu mengarahkan langsung masuk ke tingkat yang teknis. Nggak masuk, Pak. Hari ini, kalau strategi Monef pusat itu diterapkan 100% ke Provinsi Bali, besok Provinsi Bali nggak akan masuk ke 97 nilainya. Itu bisa akan turun. Maka kita pelan-pelan. Namanya juga edukasi. Kalau dalam monitoring kan juga ada edukasinya. Ya kan? Jadi ada bagian pembelajarannya. Jadi saran saya, nanti cukuplah. Kalau dengan Kejaksaan Tinggi, tidak perlu sampai dengan Kejaksaan Negerinya. Kalau dengan Kapolda, tidak perlu sampai dengan sampai dengan Polresnya. Cukup di tingkat PPID di Polda, gitu kan. Nah, kalau untuk KPU atau penyelenggara pemilu, ya nanti tergantung keputusan teman-teman apakah itu menjadi bagian di Monef. Tapi kalau di Monef, jangan dipilah, harus semuanya.
Gitu. Kalau enggak, kalau iya iya. Tapi kalau untuk SKPD provinsi itu wajib hukumnya untuk di Monef gitu kan. Nah, kedua, Bapak Ibu jangan merasa selama ini kami nggak ada sengketa kok. Kami nggak pernah disengketakan kok. Ya kan ya. Ya kalau Bapak Ibu mau minta sengketa, nanti saya akan mengarahkan teman-teman saya di para aktivis di Provinsi Bali untuk menggugat Bapak Ibu sekalian biar Bapak Ibu merasakan betapa repotnya bersengketa. Gitu kan kalau Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi. Terima kasih Pak Endo. Jadi demikian penjelasannya. Kemudian di sebelah kiri, dua penanya di sebelah kiri biar seimbang, nanti kalau ada waktu kita kasih juga di yang sebelah kanan. Silakan di sebelah kiri. Ada yang bertanya? Oke, mungkin di Zoom. Ya. Yang di Zoom ada yang bertanya, kami silakan. RSM. Tidak ada. Kami silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk bertanya. Oke, kita lanjutkan di sebelah kanan. Ada yang ini? Ada lagi yang bertanya di seluruhnya, Niki? Ada? Oke. Nggak ada yang bertanya. Berarti luar biasa jelasnya ini. Apa yang disampaikan tadi ya, itu udah jelas semua. Baik yang di Zoom maupun yang hadir pada saat pada saat ini di ruangan itu udah ada yang bertanya lagi. Artinya luar biasa. Terima kasih Pak Gendo. Uh, Mungkin ada closing statement. Silakan. Ya, karena saya diberi waktu untuk closing statement, pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah, kepada Komisi Informasi Provinsi Bali yang sudah mengadakan kegiatan ini. Juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali yang telah memfasilitasi, dan terima kasih juga tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir mendengarkan cerita saya dalam forum ini, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara luring. Bapak Ibu sekalian, Monef bukan untuk Komisi Informasi, tapi Monef adalah untuk memastikan kita semua Bapak Ibu penyelenggara badan publik sudah memberikan apa yang menjadi haknya masyarakat. Apa yang menjadi haknya masyarakat, tolong diberikan, disampaikan, dan jangan dihalang-halangi atas nama pengecualian. Demikian, terima kasih. Terima kasih, berikan plus kepada Pak Gendo. Terima kasih sekali lagi Pak Handoko, Pak Endo. Kemudian kita akan melanjutkan lagi kepada sesi berikutnya. Mungkin saya nanti ya langsung diganti Pak ya. Moderatornya mungkin ada yang baru mungkin. Jadi Pak Reno, kami silakan ke sini. Kemudian satu lagi Pak Wayan, Pak Yandarm, silakan di depan ya. Baik. Jadi kita simulasi aja dulu nih. Simulasi aja dulu ya. Setelah itu kita setelah habis simulasi kita rehat ya sejenak untuk makan siang, kemudian kita lanjutkan untuk tahapannya aja ya. Baik. Tapi oh dah doang.
tahapan aja dulu ya. Oke. Ya. Baik, sebelum kita ke simulasi, sambil menunggu kita akan lihat sekarang tahapan dari Monep itu sendiri yang di tahun 2023. Kami silakan Pak Wayan. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada lewat Zoom. Sebelum lanjut kepada pengisian kuesioner, simulasi pengisian kuesioner, kami jelaskan sedikit tentang tahapannya. Karena kita dapat waktu 2,5 bulan dalam rangka monitoring evaluasi ini. Jadi monepnya ini sampai November rencananya. Mungkin dari Bapak Ibu banyak yang belum muncul pertanyaannya itu karena belum masuk ke kuesioner itu. Maka dari itu Bapak Ibu kami awali dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kami lanjutkan terkait dengan tahapan ini Bapak Ibu. Langsung aja ke slide nomor 6. Sebelum itu, tadi juga sudah disebutkan terkait dengan indikator di dalam kuesioner yang akan dijelaskan oleh Pak Reno sebentar. Itu ada 6 indikator, komitmen organisasi, pelayanan informasi, sarana prasarana, jenis informasi, kualitas informasi, dan digitalisasi. Pak Handoko juga tadi sudah menjelaskan. Mungkin nanti ketika telah masuk ke kuesioner, Bapak Ibu akan mulai dari sini nanti. Sebelum lanjut ke kuesioner, kita jelaskan dulu tahapannya ini. Karena kita dapat waktu 2,5 bulan dalam rangka Monep ini. Mudah-mudahan dalam 2,5 bulan ini Bapak Ibu bisa menjawab kuesioner ini dengan baik. Jadi dimulai dari sosialisasi hari ini. Kemudian ada dari Bapak Ibu tadi mengharapkan untuk ada simulasi setelah ini, mungkin ada waktu besok dan lagi 2 hari. Mudah-mudahan kita bisa difasilitasi dari sini lewat Zoom mungkin. Kalaupun tidak melalui Zoom nanti mungkin bisa melalui pendampingan nanti lewat teman-teman kami di Komisi Informasi. Kemudian registrasi dan pengisian kuesioner itu dimulai nanti tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Jadi selama sebulan itu Bapak Ibu ada kesempatan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner itu. Termasuk juga data-data dukung yang diperlukan. Bapak Ibu nanti bisa menjawab kuesioner kemudian melengkapinya melalui link yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan tahun lalu sudah mengikuti e-Monep itu rasanya tidak akan ada masalah. Jadi sama seperti yang lalu untuk pengisian, untuk menjawab kuesioner dan pengisian data dukungnya itu. Kemudian verifikasi data dukung, verifikasi dari kuesioner yang Bapak Ibu telah isi itu dilaksanakan nanti tanggal 1 sampai 30 Oktober. Jadi selama sebulan itu juga ada waktu untuk memverifikasi kami di Komisi Informasi. Kemudian presentasi dan visitasinya itu direncanakan tanggal 1 sampai 15 November. Jadi selama 2 minggu itu diharapkan ada presentasi dan visitasi dari kita setelah melalui verifikasi. Kemudian setelah itu akan ada penilaian dan penganugerahan. Nah, seperti tahun lalu itu penganugerahan dilaksanakan sekitar minggu pertama Desember. Kenapa minggu pertama? Karena seperti diketahui kan pertengahan Desember itu tahun anggaran sudah sudah final gitu. Jadi diharapkan nanti minggu pertama di bulan Desember itu ada penganugerahan. Itu biasanya dilaksanakan di kantor gubernur gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi ada perubahan-perubahan nanti terkait dengan badan publik yang di Monep karena masih ada
pertanyaan dan lain sebagainya, mungkin nanti itu tidak terbatas memang yang hadir di sosialisasi ini saja untuk apa akan dikirimi kuesioner gitu. Bisa jadi sama seperti tahun lalu, jadi katakanlah seperti penyelenggara pemilu itu mungkin kami masih diskusikan gitu. Karena ketika kami di Bawaslu, teman-teman juga ada yang di KPU gitu, karena ada memang beberapa teman di KPU provinsi maupun di kabupaten di Bawaslu juga mengharapkan kalau bisa 2023 ini tidak di monet begitu. Kenapa demikian? Karena mempersiapkan kegiatan pemilu di 2024 itu. Nah, kami berharap monet ini kalau bisa tetap jalan di penyelenggara pemilu. Kenapa demikian? Karena melalui monet ini nantinya Bapak Ibu ketika ditunjuk mewakili Bali ke Kinarbuka itu ada persiapan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan pelayanan informasi dengan semestinya, artinya sesuai dengan standar-standar yang ada itu, saya yakin tidak akan kesulitan melakukan monep itu. Nah itu. Begitu pula terhadap desa itu. Karena desa kebetulan apresiasi desa untuk tahun ini juga sedang berjalan. Kita dari Bali mengirim 5 desa untuk ikut dinilai di tingkat nasional. Jadi 2 kali berturut-turut Bali bisa mendapat peringkat terbaik di tingkat nasional, yaitu melalui Desa Punggul di 2021 dan Desa Dude Timur di 2022. Begitu pula indeks Bali juga cukup bagus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kami berharap untuk bisa bersinergi dalam rangka monet ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini nantinya mungkin lebih banyak akan dijelaskan oleh Reno melalui link. Coba yang berikut. Nah ini Bapak Ibu, mulai dari tahapan pengisian kuesioner. Jadi Badan Publik melakukan pengisian kuesioner sesuai kuesioner melalui link yang sudah disediakan. Jadi ada e-monet.provinsiinformasi.go.id itu. Kemudian dalam rangka pengisian itu Bapak Ibu sambil mencermati, kemudian sambil juga melengkapi data dukung. Barangkali masih ada data-data dukung yang masih tercecer atau mungkin belum ditemukan atau mungkin belum lengkap, ada kesempatan Bapak Ibu melengkapi data dukung itu. Nah itu yang terkait dengan tahap pengisian kuesioner. Begitu pula tahap-tahap berikutnya. Jadi yang barangkali Bapak Ibu nanti banyak pertanyaan mungkin dalam pengisian kuesioner ini. Karena terkait juga dengan beberapa aspek yang akan dimunculkan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam setiap aspek itu. Pak Reno, mungkin sudah siap? Karena Mas Reno sudah siap, langsung saja dipandu simulasinya melalui pengisian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kemudian kita akan lanjut dengan simulasi di dalam registrasi dan pengisian kuesioner. Untuk itu kami silakan Pak Reno. Dari sekretariat. Sekretariat KIP. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua, Bapak dan Ibu pimpinan Badan Publik, baik itu di level OPD, provinsi, kabupaten kota, instansi vertikal, dan desa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Bima Yuda, saya asisten ahli di Komisi Informasi Pusat.
Baik Bapak dan Ibu, sedikit penjelasan. Ini adalah MONEF dari Komisi Informasi, yang saat ini MONEF ini bukan hanya dipakai oleh Komisi Informasi Pusat, melainkan dipakai oleh seluruh Komisi Informasi Provinsi. MONEF ini berbasis website. MONEF digunakan untuk menggantikan sistem manual untuk melakukan monitoring dan evaluasi ketebalan informasi publik. Sistem MONEF dijalankan sejak tahun 2018. Pengguna MONEF ini terdiri dari Komisi Informasi, baik pusat dan daerah, lalu ada badan publik, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, serta masyarakat. Masyarakat bisa menikmati hasil MONEF melalui tampilan pada beranda atau hasil statistiknya. Baik, ini sekarang kita akan memasuki mengenai penggunaan simulasi aplikasi. Bapak dan Ibu yang saat ini memegang laptop ataupun handphone, nanti kita bisa simulasi bersama-sama. Dalam MONEF ini, dari segi Bapak Ibu sebagai user badan publik, tahapannya adalah, pertama, ada 5 tahapan Bapak dan Ibu ya. Pertama, Bapak dan Ibu mengakses web MONEF. Lalu langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu registrasi akun. Setelah registrasi akun, nanti tim dari admin KI Provinsi Bali akan melakukan validasi data. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa langsung login ke MONEF di menu login. Setelah masuk ke dalam menu login, Bapak dan Ibu di dalamnya bisa melakukan perbaikan data diri. Setelah itu akan melakukan pengisian SIQ sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan oleh KI Bali. Setelah selesai pengisian kuesioner, Bapak dan Ibu harus submit SIQ. Nah, disinilah tahapan yang Bapak dan Ibu jalankan dalam aplikasi ini. Nanti selanjutnya ada tahapan verifikasi, itu di verifikasi, presentasi, dan visitasi setelah dari tahapan ini. Setelah 5 tahapan ini simulasi cara spesifiknya. Link MONEF KI Bali. Tadi sudah dijelaskan soal MONEF Komisi Informasi ya, yang sebelumnya. Dan ini link untuk pengisian Bapak dan Ibu, pengisian kuesionernya. MONEF Komisi Informasi.go.id/provinsi/Bali. Ini untuk pengisiannya. Izin boleh kalau mau difoto. Nanti dokumen ini juga boleh nanti saya share. Baik, untuk selanjutnya setelah memasuki link MONEF, Bapak dan Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Ini ada foto Bapak dan Ibu Komisioner KI Bali Bu ya, yang ganteng dan cantik-cantik. Di sini pada tampilan ini ada menu, ada beranda, ada alur, ada login. Setelah berhasil masuk ke alamat website ini, Bapak dan Ibu langkah pertama adalah masuk ke menu registrasi badan publik. Setelah masuk menu registrasi badan publik, nanti tinggal diklik. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan mendapatkan form isian registrasi. Form isian registrasi ini terdiri dari ada data badan publik, ada data responden, dan ada data PPID pejabat di bidang informasi dan komunikasi. Pertama, data registrasi ini adalah data yang diisi oleh instansi Bapak dan Ibu. Misalkan dari Denpasar, Kota Denpasar. Berarti nanti di sini ada pilihan nama, tinggal Bapak pilih. Di sini ada kategorinya, lalu pilih instansi nama Bapak yang sudah terdaftar di sini. Isikan alamat, nomor telepon, website, dan email. Ini email resminya masing-masing instansi. Lalu ada isian data responden. Data responden adalah PIC atau penanggung jawab dalam hal pengisian kuesioner MONEF. Biasanya didapur oleh PPID-nya. Setelah itu ada pengisian jabatan, nomor telepon, dan email. Sebisa mungkin email ini kan ada tanda bintang merahnya Bapak dan Ibu ya. Di sini email ini digunakan untuk login. Jadi sebisa mungkin pada pengisian nanti Bapak dan Ibu, email ini diisi email resmi saja, email official. Karena pengalaman diisi email pribadi, orang yang bersangkutan sudah pindah, terbawa emailnya ini. Jadi bingung. Emailnya email yang sebelumnya, petugas yang mengisi ini. Jadi ke depan biar bisa ini dipakai siapapun, baiknya pakai email resmi saja. Lalu diisi data PPID atau pejabat di bidangnya ini bisa diisi oleh PPID utama di instansi Bapak dan Ibu. Lalu dibuat password, lalu setelah itu klik simpan.
Ini proses registrasi Bapak dan Ibu sudah selesai untuk dilaksanakan setelah klik simpan. Setelah klik simpan, nanti akan ada pop-up pemberitahuan bahwa registrasi berhasil, mohon menunggu akun Anda sedang diverifikasi. Nanti setelah Bapak dan Ibu registrasi, nanti bisa diinfokan ke informasinya ada grup WA Pak ya, per kategori. Nanti juga dari ini juga diupdate, diinfoin, oh ini sudah registrasi. Nanti harapannya admin Provinsi Bali standby untuk Bapak dan Ibu yang sudah registrasi sehingga langsung divalidasi datanya. Setelah aktif mendapatkan akun Bapak dan Ibu, kembali lagi ke website Bali, lalu klik login. Nah, setelah klik login, Bapak dan Ibu masuk dengan email dan username tadi yang sudah dibuat. Setelah login, Bapak dan Ibu akan memperoleh tampilan seperti ini. Ini tampilan Bapak dan Ibu pengisian. Nah, data-data ini bisa dirubah. Baik itu data badan publiknya, misalkan ada perbaikan nama alamat, nama responden, nama pejabatnya, atasan DPN-nya. Ini masih bisa dirubah. Setelah di sini bagian tampilan dashboardnya Bapak dan Ibu itu ada menu beranda, ada menu kuesioner, ada menu notifikasi dan keluar. Nah, ini berikutnya adalah contoh Bapak dan Ibu jika melakukan perbaikan data. Nah, setelah itu di sini Bapak dan Ibu kalau sudah waktunya nanti ditentukan pengisian kuesioner, maka Bapak dan Ibu klik menu kuesioner, nanti Bapak dan Ibu akan terima pop-up tampilan seperti ini dan langsung diklik mengisi. Nah, di sini akan tampil pengisian kuesionernya. Di sini ada kualitas informasi, indikatornya Pak ya, dari komitmen, ada sarana, kualitas, pelayanan, jenis dan digitalisasi. Dalam tampilan kuesioner ini, jadi pertama ada tampilan nomor, ada tampilan pertanyaan, lalu ada pilihan jawaban, link, dan upload dokumen. Jadi untuk pertama kali Bapak dan Ibu nanti akan terima dokumennya dari KI Bali untuk dipelajari, lalu ini Bapak dan Ibu mengumpulkan data dukung atau eviden yang dipakai untuk aplikasi Monif ini adalah berupa link atau dokumen. Dokumen kapasitas maksimal 2 MB. Ini pertanyaan berjumlah berapa, Pak? Sekitar 100-an, Pak. 80-an, sekitar. Lalu dalam pengerjaan ini kan nanti dikasih waktu sekitar 1 bulan pengerjaan, Pak Ibu ya. Jadi ini nggak harus diselesaikan satu waktu. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan bisa klik simpan. Untuk nanti bisa dilakukan perbaikan jawaban. Perbaikan jawaban di sini maksudnya melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Setelah dilakukan selama tempo 1 bulan, setelah selesai semua pengisian, sudah yakin evidence atau bukti dukungnya sudah sesuai, lalu Bapak dan Ibu klik submit. Submit ini artinya menyelesaikan pekerjaan apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Ketika klik submit, ini artinya jangan Ibu klik submit sampai benar-benar yakin ini pekerjaannya sudah selesai, minimal sampai deadline akhir gitu. Kalau sudah submit berarti artinya sudah tidak bisa dirubah lagi pekerjaan Bapak dan baik itu baru mengerjakan separuh, baru mengerjakan sedikit. Nah, ini submit ini diupayakan agak susah atau dinotis terus. Ini benar mau submit gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba ini kan tombolnya agak jauhan ya, 1 tengah 1 kanan. Kalau memang sudah yakin, baru klik submit. Setelah klik submit pun masih ada pop-up pemberitahuan. Apakah Anda yakin telah menyelesaikan semua kuesioner? Jika Anda klik tombol OK, maka Anda tidak dapat melakukan perbaikan dan dianggap telah selesai. Jadi diwanti-wanti Bapak dan Ibu, harapannya pengerjaan ini dikasih waktu tempo 1 bulan, benar-benar klik submitnya setelah semua dianggap selesai. Gitu. Setelah yakin OK, maka nanti Bapak dan Ibu bisa mempreview hasil pekerjaannya, melihat kembali hasil isian yang sebelumnya sudah diisi. Ini untuk keterangan evidence bukti dukungnya. Dalam pengisian SAQ, Badan Publik memberikan data dukung berdasarkan pertanyaan berupa 1. Data dukung berupa situs portal yang tercantum dalam kolom link pada lembar evaluasi diri. Ini evidence pertama, jadi dapat berbentuk link.
Kedua, data dukung berupa dokumen soft file dalam format PDF, dokumen utuh dengan kapasitas 2 MB. Ini nanti dapat diupload pada laman SIQ. Ketiga, masalahnya jika dokumen lebih kapasitas 2 MB, ini biasanya yang lebih kapasitas 2 MB adalah dokumen Barjas. Jika lebih kapasitas 2 MB, maka data dukung dapat berupa link atau Google Drive dan lainnya. Jadi dokumen-dokumen itu sebelumnya di-upload di Google Drive. Link yang di Google Drive itu share linknya diberikan siapa saja yang mendapat link. Nah, itu share linknya menjadi eviden, bukti dukung. Jika dokumen itu melebihi kapasitas 2 MB. Baik, terima kasih. Ini sedikit saya juga langsung simulasi di aplikasinya. Stop share. Oke. Oke. Jadi ini kalau memang Ibu kesusahan cari Emonef Bali, sebenarnya nanti di Google Bapak dan Ibu tinggal gampang klik Emonef keterbukaan aja. Emonef keterbukaan informasi. Kita klik, nanti ini ada Emonef di sini, Bu. Diklik saja Emonefnya. Nah, kalau ini adalah beranda yang dimiliki Emonef oleh KAI Pusat. Nah, Bapak dan Ibu kalau mencari yang Bali, nanti tinggal pilih Emonef KAI Provinsi. Ini tinggal diklik, lalu pilih Bali. Bali ada di bagian atas. Nah, setelah diklik Bali, nah baru masuk ke front page-nya, halaman websitenya Emonef KAI Bali. Nah, selanjutnya ada menu registrasi badan publik. Ada di bawah poster, Bu, ya. Ini di bawah map ada tulisan registrasi. Ini diklik saja. Sorry, ini sudah login. Diklik saja. Nah, ini diklik. Nanti Bapak dan Ibu di sini pilih nama badan publik. Ini kategorinya ya. Ini ada pilihan, ada di sini ada 5 kategori. Silakan disesuaikan Bapak berada di kategori apa. Sebagai contoh, misalkan pemerintah kabupaten dan kota. Dipilih, lalu pilih nama badan publiknya. Ini ada daftar-daftar yang jadi objek Monef dari Komisi Informasi Bali. Jadi disesuaikan Bapak dan Ibu berasal dari mana. Jadi pertama ditentukan kategori Bapak dan Ibu ada di mana, baru pilih badan publik Ibu. Nah, setelah selesai semua isi data, ini simpan, selesai pengisian. Nanti setelah mendapatkan akses untuk login, Bapak dan Ibu tinggal masuk dengan akses loginnya. Oke. Nah, ini contoh ketika Ibu sudah login. Ketika sudah login, nah ini Bapak dan Ibu tinggal pilih menu untuk pengisian kuesioner. Di sini saya tadi sudah coba untuk dengan akun uji coba. Nah, ini tinggal pilihannya ini Bapak. Contoh kita pertanyaan di komitmen organisasi, ini simulasi pengisiannya. Pertanyaan adalah menyediakan profil TPID meliputi struktur visi misi. Nah, Bapak dan Ibu bisa diambil dari struktur yang ada di website Bapak dan Ibu. Misalkan contoh, ini soal SK pelayanan informasi. Nah, ini kan di dalamnya ada struktur. Ini tinggal di-copy saja, Bu. Ini link URL-nya di-copy. Di-copy, lalu ditaruh di sini. Nah, ini jadi eviden yang berupa link. Klik jawaban iya, kalau Bapak dan Ibu memang dokumennya ada, lalu evidennya berupa link.
Misalkan tugas dan fungsi ada di profil misalkan. Ini ada visi dan misi, ada tugas ini tujuan. Nah, kalau misalkan di sini ini tinggal di copy saja. Linknya di copy, lalu ditempel di bagian data dukung profil. Ini untuk contoh dari isian eviden berupa link. Selanjutnya, kalau eviden berupa dokumen, ini tinggal di browse. Ambil Bapak dan Ibu dokumennya ada di mana. Ini harus berupa PDF. Jadi kalau sebelumnya masih berupa gambar, nanti di PDF-in dulu. Nah, tinggal dipilih ada di mana dokumennya. Nah, contoh. Nah, tinggal diupload. Ini dokumen berupa data dukung PDF. Yang kedua, yang terakhir adalah data dukung jika informasinya lebih dari 2 MB kapasitasnya. Kapasitasnya melebihi 2 MB, maka Bapak dan Ibu bisa upload dulu dokumen Bapak dan Ibu di dalam file Google Drive. Contoh ini data dukungnya, Bapak upload dulu semuanya ke sini, ke link Google Drive. Lalu dari link Google Drive ini, filenya di copy, di share link. Ini harus berupa anyone, siapa saja yang memiliki link. Siapa saja yang memiliki, copy link. Setelah diatur ya, pengaturan di copy link. Lalu dimasukkan jadi eviden link dari Google Drive-nya. Begitu. Jadi kira-kira seperti Bapak dan Ibu, sebenarnya ini tidak terlalu rumit tahapnya, hanya ada 5 tahapan untuk pengisian kuesioner. Ini hanya memindahkan dari yang biasanya kita berupa dokumen hard, sistem manual, ini kita coba semua pengaplikasiannya melalui aplikasi berbasis website. Mungkin demikian Bapak, nanti kita lanjut ke kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno atas penjelasannya. Mudah-mudahan semua jelas. Kalau belum, kami berikan waktu untuk bertanya. Kami silakan kepada teman-teman yang terutama adalah admin mungkin ya. Yang di sini adalah adminnya. Kami silakan. Ada yang kurang jelas nggak? Silakan. Ya, mohon izin, saya Wildan dari Bawaslu Provinsi Bali. Tadi mengenai dengan tombol submit di dalam penyelesaian pengerjaan, ini juga mungkin pertanyaan di semua admin ya, apakah nanti ketika kita pada saat proses pengerjaan, barangkali nih, seandainya kita lupa klik submit nih ya, kita lupa klik submit di batas akhir, pengisian yang sudah kita lakukan tersimpan otomatis. Tadi kan pada saat pengisian kan ada klik tombol simpan. Nah, klik tombol simpan ini menjadi dasar acuan record yang tersimpan jawaban dari masing-masing peserta atau bagaimana. Jadi misalkan saya mengisi di hari pertama, terus hari pertengahan sama di menjelang hari akhir. Nah, pada saat di menjelang hari akhir ada beberapa yang kami rubah. Kita klik simpan. Dan kita coba sampai di batas akhir. Nah, apakah kita ketika melakukan perubahan ini tadi, kita melakukan perubahan sudah otomatis tersimpan atau memang klik tombol simpan itu harus kita tekan untuk menemukan hasil perubahan atau pengisian kita. Itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan link dan juga file lampiran, berarti setiap jawaban harus apa ya istilahnya? Harus terupload dalam bentuk PDF atau link, atau mungkin sedikit bukan membandingkan ya. Kita juga di Bawaslu Provinsi Bali juga dilakukan manef oleh Bawaslu RI, di mana juga menggunakan aplikasi. Itu ada tambahan satu namanya catatan. Jadi takutnya nih misalkan itu dalam bentuk file PDF tanpa mungkin ada keterangan tambahan, atau memang keterangan itu harus sudah dalam satu jawaban. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Juldan. Langsung aja Pak Reno. Baik, pertama untuk klik tombol simpan. Baiknya Bapak dan Ibu, saya menyarankan untuk setiap selesai mengerjakan pengisian, baiknya sebelum kita login dari aplikasi, kita melakukan klik simpan. Nah, faktor yang kedua, submit. Sebenarnya ini memang nggak bisa di-share Bapak dan Ibu, tapi biar Bapak dan Ibu ada sisi kehati-hatiannya. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu terlanjur submit, dari segi adminnya Monef itu masih bisa menggagalkan status submitnya. Kita masih bisa cancel dengan status pengerjaan masih sama sebelum submit. Jadi tidak mulai dari nol lagi. Gitu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu terlanjur submit, nanti bisa lapor ke KI untuk minta di reset submitnya. Jadi mau mengerjakan lagi, itu status pengisiannya nggak bakal hilang. Akan tetap sama sebelum kita submit. Nah, apakah seharusnya kalau di aplikasi berdasarkan pengalaman sebelumnya, memang kalau kita keluar gitu tanpa klik simpan, ada yang tersimpan, filenya itu tetap kerjanya tersimpan. Tapi menurut saya untuk kita backup kerjaan agar kita lebih rapi, lebih menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, setiap Bapak dan Ibu selesai mengerjakan, baiknya klik simpan sebelum kita logout. Nah, terus pertanyaan kedua, mengenai eviden, Bapak dan Ibu, setiap pertanyaan itu nanti Bapak dan Ibu silakan, nggak harus semuanya berbentuk diisi dua-duanya, harus diisi linknya, harus diisi dokumennya, bisa salah satu. Kalau di Monef eviden untuk informasi berkala, tentu yang dibutuhkan adalah informasi yang harus ada di website. Berarti kita tidak membutuhkan eviden dalam bentuk file PDF, karena basicnya harus web untuk informasi berkala. Kalau itu pertanyaan yang masuk informasi setiap saat, maka data dukungnya boleh berbentuk link web jika informasinya sudah diupload, atau PDF, karena kewajibannya bukan di web kalau setiap saat. Itu kewajibannya ada tersedia dokumennya. Itu jadi pilihan. Kalau untuk catatan memang dalam ini belum ada Pak untuk catatan untuk badan publik pengisian. Memang kita kolom evidennya baru 2. Gitu. Cukup Pak, ada yang ditambahkan? Kalau lupa submit. Lupa submit tadi Pak, lupa submit. Kalau lupa submit, maka otomatis harus ditentukan tanggal berakhirnya pengisian ini, otomatis tersubmit sendiri. Otomatis. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas, Pak Wildan. Kami silakan yang lain. Silakan ada. Zoom. Ada Pak, di Zoom ada. 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 Kalau ada langsung aja. Pertanyaan di Zoom, mohon izin untuk data responden siapa ya, dan data PPID-nya dipakai siapa. Baik. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, untuk pengisian data responden itu, kalau berdasarkan pengalaman saya adalah PIC program. Bisa jadi Bapak dan Ibu yang ada di sini adalah PIC untuk pengisian kuesioner Monef. Maka isian data diri untuk responden adalah nama Bapak dan Ibu, atau misalkan
atasannya Bapak dan Ibu yang bertanggung jawab, biasanya PPID-nya. PPID ini nanti diisi petugas pelayanannya. Lalu data PPID di sini diisi oleh PPID utama. Misalkan kalau misalkan sifatnya OPD, baiknya sih kita menyarankan kalau data PPD pejabat ini diisi Kadis, diisi kepala dinasnya masing-masing. Kalau data responden adalah Bapak dan Ibu yang bertanggung jawab dan pengisian ini. Lalu alamat ini alamat instansinya. Begitu. Baik, itu dari Zoom sudah sudah dijawab. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Masih ada Bapak Ibu, terutama adalah admin nih, ya. Karena nanti admin yang akan mengerjakan ya lembaga Bapak Ibu, ya. Nah, setelah admin, tapi tetap yang bertanggung jawab itu adalah atasan PPID. Silakan. Ada? Baik. Di Zoom masih ada nggak pertanyaan? Baik, silakan Pak Reno. Sedikit menambahkan, nanti dari Pak Ketua atau dari Komisioner KI Bali akan menyampaikan mengenai tenggat waktu pengisian kuesioner. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sebelum waktu pengisian kuesioner, Bapak dan Ibu sudah terregistrasi di aplikasi Monef. Jadi mulai nanti per hari ini Bapak dan Ibu sudah bisa registrasi dan pendaftaran akun. Jadi nanti pas masa pengisian kuesioner sudah dilakukan, Bapak dan Ibu tidak ketinggalan start. Artinya sudah langsung dapat mengisi, tidak perlu lagi pas masa pengisian baru Bapak dan Ibu registrasi gitu. Jadi mulai setelah sosialisasi ini Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran langsung ke aplikasi Monef. Tentunya setelah mendaftar, nanti jangan lupa Bapak dan Ibu infokan juga ke Bapak dan Ibu atau staf yang di sini untuk melakukan validasi akun. Itu harapannya juga dari adminnya aplikasi Monef dapat standby untuk melakukan validasi. Begitu saja Bapak dan Ibu. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jadi itu penjelasan dari Pak Reno mengenai masalah. Silakan dari Badung kami jelaskan. Izin Pak, mungkin langsung aja ke teknis. Pertama tadi sudah dijelaskan, bahkan kita sudah dikasih tanggal untuk mengisi informasinya. Ini kan mengisi data, ini sesuai dengan tanggalnya. Terus untuk kita di Kabupaten Badung, sesuai dengan surat ini, tadi kan dari narasumber tadi bahwa untuk Provinsi Bali itu ada perubahan keseluruhan dari SKPD yang akan dinilai ini ke. Terus kita di Kabupaten, karena ini juga waktunya mendesak, sesuai dengan surat ini, apakah kepastian itu sudah pasti dengan surat niki yang akan dinilai ini ke yang di Monef. Terus yang kedua keterkaitan dengan presentasi pimpinan, karena di sini kita juga kemungkinan sama dengan instansi lain atau kabupaten lainnya, terkaitan presentasi itu apakah langsung ke atasan Pak Bupati atau cukup dengan di Kepala Dinas atau Sekda, karena kita perlu minta kepastian dari KI Provinsi Pak, karena kita ketahui ada kesibukan atasan kita itu kan sangat padat Pak. Kalau kita janjikan bahwa Pak Bupati itu bisa atau gimana, tapi pada saatnya nggak bisa, apakah nanti penilaian itu gimana, itu yang kita takutkan. Kalau memang sudah ada pakem yang kita pakai dari KI Provinsi untuk kita kabupaten itu akan lebih mudah. Karena ini kita kan betul-betul waktu juga Pak. Ini aja sih Pak, sukses semua Pak. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Apakah yang di Monef itu saja ya Pak Ketua, ataukah yang kedua itu adalah yang presentasi, apakah Bupati atau gimana? Kami silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Adi ya dari Kominfo Badung. Jadi pertanyaannya sangat penting. Yang pertama adalah apakah yang sesuai surat itu sudah pasti gitu ya. Jadi kami kemarin itu memang sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi hari ini, kita menyusun itu untuk menjadi perwakilan lebih dulu untuk mendapatkan sosialisasi. Jadi sifatnya itu belum final. Nah, dan kemarin dan dan tadi kita diskusi, kemudian mendapatkan arahan beberapa petunjuk dari KI Pusat
Jadi dalam menentukan badan publik ada ukuran-ukuran, ada aturannya, gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang kami lihat di surat itu baru draft, ya, baru draft. Nanti kepastiannya tentu akan kami umumkan kembali. Nah, apakah nanti kita meminta, misalkan kalau katakan di satu kabupaten itu, apakah nanti dari kabupaten yang memberikan nama dinasnya, atau kita yang menentukan? Itu kan kita yang menentukan kemarin. Nah, kemudian contohnya desa. Desa kemarin kami sudah taruh nama di situ. Kalau yang sebelumnya kan kami yang minta usulan. Usulkan misalkan 3 atau 4 desa. Kalau sekarang mungkin kami juga akan balik kembali, setiap kabupaten kota mengusulkan 2 desa misalkan. Misalkan yang paling bagus menurut Bapak Ibu. Karena kita punya, kalau itu sudah yang terbagus, nanti berikutnya ada program apresiasi desa, kita sudah siap. Nah, kita sudah mendapatkan yang terbaik gitu. Nah, mohon pemakluman untuk daftar yang ada di situ, itu belum pasti. Tapi sesuai dengan norma, bahwa seluruh badan publik itu wajib untuk kita monep. Nah, walaupun berdasarkan pertimbangan tertentu, yang mana yang akhirnya kita monep, ya itu nanti dalam beberapa hari ke depan kita akan umumkan kembali. Nah, termasuk misalkan dalam presentasi nanti kan ada passing grade, Pak. Jadi agak berbeda dengan monep kita sebelumnya. Yang sebelumnya kan seluruhnya presentasi, walaupun sebagian presentasi lewat membuat video, kemudian membuat paparan, sebagian langsung kita undang untuk menyampaikan. Tapi yang ini karena memakai passing grade, misalkan katakanlah passing grade-nya 50 misalkan. Bagi yang memenuhi nilai kuesionernya 50 ke atas, baru diundang untuk presentasi. Nah, kemudian visitasi juga begitu, ada filternya. Tentu tidak semua yang presentasi juga akan kita visitasi gitu. Nanti aturan-aturan begitu kita akan putuskan terlebih dahulu, pasti kita akan umumkan. Apa ukurannya sehingga badan publik itu diundang presentasi. Kemudian mana yang akan kita visitasi. Hari ini kita belum mendapatkan itu final, kami termasuk juga teknis. Nah, ini kan teknis sebagai gambaran awal, sehingga Bapak Ibu melihat gambarannya bahwa pengisian kuesioner ini juga tidak terlalu ribet, kan sebenarnya kan sederhana. Jadi sudah misalkan itu sudah meregistrasikan akun badan publiknya, siapa sebagai petugas, responden, siapa yang tugaskan untuk menjawab, siapa PPID-nya, baru bisa menjawab. Cara menjawabnya kan sederhana. Ya dan tidak, kalau ada ya, buktinya mana, bisa link, bisa ini. Itu kan sederhana seperti itu. Nah, secara teknis, berikutnya kami akan undang kembali. Kemungkinan tidak lewat luring, tapi lewat Zoom aja, biar lebih sederhana. Gitu. Barangkali itu Bapak Ibu, termasuk yang di Zoom ya, mohon juga permaklumannya. Sementara belum kami pastikan apakah yang sesuai surat itu pasti gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua. Saya sudah jelas ya. Memang kalau kita lihat ada masukan-masukan dari pusat, ya dari pusat ada beberapa masukan dari pusat yang kita akan adopsi nanti dan kita akan akan pemberitahuan nanti kepada seluruh badan publik yang ada di Provinsi Bali. Saya kira itu mungkin ya yang perlu disampaikan. Tapi sebelum ditutup berikan aplaus kepada Pak Reno dulu. Terima kasih Pak Reno dan seluruh para hadirin, karena ini sudah jam 11:30 ya. Tentu acara selanjutnya ya kita akan kembalikan lagi kepada panitia pengisi nantinya. Nah, kemudian untuk acara Molek di tahun 2023 yang sudah diisi oleh baik Pak Gendon maupun Pak Reno dan Pak Wayan, kami juga aturkan terima kasih dan kami akhiri dengan para mesanti. Santi, Santi, Santi Om.